Novi dan Karoni dapat berjumpa lagi dengan kalian semua dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Efata Palu. Mari berdiri kita nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu GKST. Dengan penuh semangat ya. Anak sekolah minggu di seluruh GKST setia selalu berbakti pada Tuhan. Yesus sahabatku, muliakan namanya. Ia mengasihiku sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian, firman Allah dengarlah, dan berdoa padanya untuk semua. Hari Minggu tiba, hatiku pun ceria. Kita akan berjumpa dengan kawan semua. Kita bergembira, sukaria bersama, karena Bapa di sorga mengasihi dunia. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian, firman Allah dengarlah, dan berdoa padanya untuk semua. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih, duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk membuka ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa pembukaan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Mari kita nyanyikan bersama sambil sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bersama-sama kita katakan amin. Adik-adik semua terima kasih ya sudah berdoa bersama. Adik-adik terkasih, apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kalian? Ya, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kalian, dengan kita semua. Sekalipun kita tidak dapat melihat Dia dengan kedua mata kita ini, namun kita dapat merasakan kasih sayang, kebaikan, dan penyertaan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan
lakukan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Adik-adik, ada yang lihat Kak Novi? Kak Novi di mana ya? Kita panggil yuk Kak Novi. Kak Novi, Kak Novi di mana? Tadi Kak Novi ada di sini, tapi sekarang di mana ya? Itu Kak Novi. Kak Novi dari mana? Aku sedih Kak Stevi. Sedih. Iya, Kenapa? Kok sedih? kan lagu tadi aku menjadi terharu karena aku teringat dengan kedua orang tuaku yang telah lama tiada. Mereka telah dipanggil oleh Tuhan dan aku menjadi anak yatim piatu. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar, tidak ada lagi tempat untuk bercerita. Kak Novi tidak boleh sedih. Kak Novi percaya bahwa kedua orang tua Kak Novi itu sudah di surga bersama Tuhan Yesus. Buktinya sampai saat ini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Kak Novi tetap Kak Novi rasakan, bukan? Tuhan menyediakan buat Kak Novi orang-orang di sekeliling Kak Novi, seperti ada kakak, adik, bahkan juga teman-teman. Ya, Kak Novi tidak boleh sedih lagi. Oh iya ya Kak Stevi, benar juga apa yang Kak Stevi katakan. Kita tidak boleh sedih karena ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, bagaimana dengan Kak Stevi? Apakah Kak Stevi pernah merasakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Kak Stevi? Pernah Kak Novi. Bahkan kejadian itu masih Kak Stevi ingat sampai saat ini. Waktu itu saya dan teman kuliah dihindarkan dari kecelakaan motor. Puji Tuhan, kami itu tidak jatuh, tidak terluka. Padahal motor yang tabrak kami itu, Kak Novi tahu, laju. Puji Tuhan, kami itu tidak jatuh, tidak terluka. Motor yang tabrak kami juga tidak jatuh, Kak Novi. Luar biasa ya penyertaan Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan, bahkan kami bisa melanjutkan perjalanan kami lagi ke kampus waktu itu. Luar biasa. Kak Novi tidak perlu sedih lagi. Iya. Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita dimanapun bahkan kapanpun kita berada. Iya. Adik-adik di rumah, bagaimana? Tentu kalian pernah kan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kalian? Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya, penyertaan Tuhan yang luar biasa, mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi sambil kita beri persembahan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintas di padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas
Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Yang sudah memberi Sekali lagi ya. persembahan, mari berdiri kita nyanyikan bersama. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada. Di mana lagi Kak Stevi? Di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana Kak Novi? Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Silakan duduk adik-adik. Kak Novi, Iya, Kak Stevi. ini mau buat apa? Iya. Ini sendok. Iya, Ini gelas isinya air. Air minum ya Kak Novi? iyalah Oh, Kak Stevi. Masa sih air yang lain? Ini garam. Ih, Iya. dipakai mau masak ini Kak Novi. Iya, oh biasa Kak Stevi pakai garam juga kalau mau masak? Iya, supaya ada rasanya itu sayur dan Iya. untuk apa ini Kak Novi? Ada deh Kak Stevi. Kak Benar. Novi bikin penasaran. Makanya perhatikan di sini Kak Stevi. Apa yang akan Kak Novi buat? Nah, adik-adik yang ada di rumah dan juga Kak Stevi, sekarang Kak Novi akan menyendok garam ini. Perhatikan ya Kak Stevi ya, dengan adik-adik di rumah ya. Kak Novi akan menyendok garam ini, kemudian memasukkannya ke dalam gelas yang sudah airnya, kemudian Kak Novi akan putar seperti ini, terus diaduk-aduk-aduk kembali. Iya, sudah tercampur rata ini Kak Stevi? Sudah. Oke, sekarang Kak Novi mau minta tolong sama Kak Stevi. Coba Kak Stevi rasa, kira-kira ini rasanya bagaimana ya? Manis kah, asam kah, asin kah, atau bagaimana? Boleh? Diminum ini Kak Novi? Jangan ditelan semua. Oh, sedikit saja. Sedikit saja. Oh, sedikit saja. Iya. Ya, bagaimana Kak Stevi? Kenapa begitu raut wajahnya Kak Stevi? Asin sekali Kak Novi. Asin. Tak lewat garamnya. Oh, maaf Kak Stevi. Iya. Terus apa hubungannya ini air berasa garam ini dengan firman Tuhan kita hari ini? Iya, benar sekali Kak Stevi. Dan adik-adik yang ada di rumah, coba mari kita buka bersama Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 121 ayatnya yang kelima. Kak Stevi, kita baca bersama ya. Mazmur 121 ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, adik-adik, mari kita saksikan video berikut ini tentang firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Allah mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allah senantiasa menyertai mereka. Pada siang hari Tuhan Allah hadir dalam tiang awan bagi bangsa Israel. Pada malam hari tiang awan itu berganti menjadi tiang api. Pada malam hari Tuhan Allah hadir bagi bangsa Israel dalam tiang api, agar bangsa Israel dapat kembali melanjutkan perjalanan mereka. Bangsa Israel sangat bersukacita karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi Raja Firaun tidak senang bila bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Raja Firaun memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengejar bangsa Israel. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari kejauhan, bangsa Israel mendengar ada suara kuda, suara kereta, suara tentara yang mengejar mereka.
Itu tentara Mesir yang mengejar kita. Ayo lari, kata bangsa Israel. Mereka pun berlari, berlari dan terus berlari. Tetapi perjalanan mereka terhenti karena di depan mereka ada laut Teberau yang sangat luas. Bagaimana ini? Kita tidak bisa melewati laut ini. Apa yang kita lakukan? Kata bangsa Israel. Sewaktu mereka lari, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan mengirimkan awan gelap untuk menghalangi tentara Mesir, sehingga tentara Mesir tidak bisa melewati jalan itu. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada Musa agar mengulurkan tongkatnya ke atas laut Teberau. Lalu Musa melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Wah, sesuatu hal ajaib pun terjadi. Apa itu? Laut Teberau terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel dapat melewati laut Teberau. Mereka sangat senang. Tetapi tentara Mesir terus mengejar mereka dari belakang. Dan satu hal yang ajaib lagi terjadi. Laut pun menjadi menyatu kembali dan tentara Mesir tenggelam dalam laut Teberau. Bangsa Israel pun dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sebagai penutup, Kak Novi akan mengajak kita menyaksikan percobaan berikut ini. Kak Stevi bantu pegang Alkitabnya Kak Novi. Iya, terima kasih Kak Oke. Stevi. Silakan Kak Novi. Nah adik-adik di sini coba lihat, ada apa semua ya kira-kira? Kak Stevi? Ada air dalam mangkok, Iya benar. Kemudian? ada gelas, Iya, dan? tisu. Iya. Nah, apa kira-kira yang akan Kak Novi buat? Coba kita akan mengambil beberapa tisu ini, kemudian kita akan masukkan ke dalam air ini. Kira-kira apa yang terjadi dengan tisu ini Kak Stevi? Apakah Kak dia Novi, tenggelam coba. atau dia tetap terapung di dalam air ini? Coba dulu. Coba. Iya. Iya. Apa yang terjadi Kak Stevi? Tisunya basah, Iya. tenggelam. Iya. Oke. Kita ambil kembali ini tisunya. Yang pertama ya adik-adik perhatikan ya. Tisunya basah, tenggelam. Kita ambil, kemudian kita simpan tisunya. Yang kedua, kira-kira tisunya basah dan tenggelam atau apa yang terjadi dengan tisu tersebut? Tisu ini kita masukkan di dalam gelas. Kemudian gelas ini kita akan masukkan di dalam air yang berada di dalam loyang. Coba ya Kak Stevi. Kira-kira Kak Stevi, menurut Kak Stevi, ayo kira-kira basah atau tidak? Basah dong. Basah. Oke adik-adik, kira-kira basah atau tidak? Oke, kita coba bersama ya. 1, 2, 3. Iya, Kak Stevi silakan mendekat. Lihat, apakah tisunya basah atau tidak? Ih, teh basah Kak Novi. Kenapa? Apa yang membuat tisu itu tidak menjadi basah? Ada gelas. Iya, ada gelas yang melindungi tisu di dalam tadi sehingga dia tidak basah. Nah, Hebat ya, hebat. ya. Nah adik-adik, seperti cerita tisu, 2 tisu tadi. Yang pertama, tisu yang tenggelam dan basah di dalam air itu adalah tentara Mesir yang tenggelam di laut Teberau. Sedangkan tisu yang kedua yang ada di dalam gelas, yang ada di dalam perlindungan gelas tersebut itu adalah bangsa Israel yang dilindungi oleh Tuhan. Tentunya karena mereka senantiasa percaya kepada Tuhan. Mereka mampu berdiri, mereka hidup dengan penuh kekuatan dan selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Meskipun mereka mengalami kejadian yang membuat hatinya sedih, tapi mereka tetap kuat dan bersuka cita Kak Stevi. Tidak tenggelam dalam kesedihannya karena mereka percaya ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan seperti itu adik-adik. Kita senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita di mana saja dengan cara rajin berdoa. Kemudian selalu bersyukur atas segala hal yang sudah Tuhan beri bagi kita.
Nah, sekarang Kak Stevi ada aktivitasnya loh. Apa itu? Iya, perhatikan baik-baik ya, karena Kak Novi membagi dalam 4 kelas masing-masing. Yang pertama, untuk anak-anak Batita. Dan Indria, Kak. Oh, dan Indria. Ya, Hmm. mereka akan membuat eksperimen yang pertama tadi itu adik-adik. Yang mana? Yang ada? Iya, yang ada gelas, kemudian ada air garam, kemudian Kak Novi memberikannya kepada Kak Stevi untuk dicoba dan dirasakan. Itu untuk anak Batita dan Indria. Nah, untuk anak Pratama, silakan menghafal tadi ayat firman Tuhan kita tadi. Yang terdapat di mana tadi Kak Stevi? Mazmur 121 ayat 5. Ingat ya, Mazmur 121 ayat 5 dengan gerakan ya, itu untuk anak-anak Pratama. Dan untuk anak-anak Madya, Kak Novi minta ya, kalian semua menuliskan pengalaman kalian sendiri. Pengalaman apa? Tentang bagaimana kalian merasakan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kalian semua. Bisa ditulis, lalu dibacakan, kemudian direkam ya semuanya. Dan silakan kirimkan videonya kepada guru sekolah minggu di masing-masing kelompok. Kakak tunggu ya adik-adik. Nah, sekarang sudah selesai semuanya Kak Stevi. Kita akan pulang, namun sebelumnya kita akan berdoa, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Sikap berdoa yang baik, cuci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah beribadah, kami percaya Tuhan beracara di setiap ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini semuanya dikembalikan untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sendiri. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini, di mana menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk senantiasa selalu percaya dan terus percaya hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah yang senantiasa memberikan perlindungan, yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu ini agar boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa memberkati mereka sehingga dari semuanya itu mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Berkati juga semua orang tua kami dimanapun mereka berada, kuat dan sehat senantiasa Tuhan berikan. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan juga selalu melindungi. Terlebih di tengah pandemi COVID saat ini, kami tetap merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga segala ketakutan kami, biarlah itu semuanya dalam penyertaan Tuhan, dan kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami setiap hari sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, berkati juga persembahan yang telah kami berikan, biarlah semuanya dikembalikan untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sendiri. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. Adik-adik terkasih, pesan dari Kak Stevi, Kak Novi, dan Kak Roni hari ini adalah tetap kuat, tetap berdoa, dan senantiasa bersyukur. Dan jangan lupa ya, jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Nah, mari kita berdiri, kita menyanyikan bersama pujian Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Dengan gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang,
namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.